Pemirsa, Surabaya menyimpan banyak sekali sejarah pergerakan tokoh-tokoh nasional. Sebut saja seperti Hos Cokro Aminoto, Soekarno, bahkan W.R. Supratman. Nah, di bulan Agustus, bulan kemerdekaan ini, saya akan ajak Anda untuk berkeliling di tempat sejarah kota Surabaya. Seperti apa? Yuk ikuti kita. Pemirsa, kota Surabaya menyimpan banyak sekali sejarah tokoh-tokoh nasional. Nah, salah satunya ini adalah W.R. Supratman. Pada tanggal 10 November 2018, Museum W.R. Supratman ini diresmikan oleh pemerintah kota Surabaya. Sebenarnya seperti apa cerita-ceritanya? Nah, ini langsung saja saya akan tanya kepada Mas Bayu Aji dari UNESA, sejarawan dari UNESA. Selamat pagi, Mas Aji. Selamat pagi, Mbak Fatma. Selamat pagi. Bulan kemerdekaan kita harus semangat ini, Mas. Semangat, Pak. Semangat 45. Mas, nah ini ada Museum W.R. Supratman yang baru diresmikan 2018 yang lalu. Bisa diceritakan nggak sih, Mas, ini sejarahnya seperti apa W.R. Supratman ini sehingga bisa bersinggah di kota Surabaya dan akhirnya wafat di rumah ini? Ya, kalau kita ketahui bahwasanya W.R. Supratman ini merupakan salah satu tokoh pergerakan nasional Indonesia. Supratman ini tidak hanya sebagai pencipta lagu, tetapi sebenarnya Supratman ini juga seorang wartawan, jurnalis. Dia juga penulis yang luar biasa. Dia penulis sastra, itu berjudul Perawan Desa. Nah, itu isi dari novel itu menceritakan tentang bagaimana kehidupan di area jajahan ketika Indonesia dijajah oleh Belanda. Oleh karena itu banyak kritik-kritik sosial dan kritik-kritik terhadap pemerintah koloni yang dilakukan oleh W.R. Supratman di dalam novel itu. Kemudian karena dia menjadi seorang jurnalis, dia ketemu dengan banyak orang, banyak tokoh-tokoh pergerakan yang membuat gairah pergerakan dia kemudian menjadi. Oleh karena itu pada saat Kongres Pemuda kedua di tahun 28, dia tertantang untuk kemudian menciptakan lagu Indonesia Raya dan kemudian dikumandangkan pada akhir saat penutupan Kongres Pemuda kedua tersebut. Nah, setelah W.R. Supratman menciptakan lagu itu dan memainkannya saat Kongres Pemuda kedua tahun 2008, ternyata lagu itu disambut oleh tokoh-tokoh nasional yang lain. Jadi ketika ada kongres, ketika ada rapat besar terkait dengan aktivitas politik, itu dijadikan semacam anthem begitu, yang mana membuat W.R. Supratman secara konsekuensi logis kemudian dia dicari-cari dan kemudian dia dikejar-kejar oleh polisi Belanda. Dia kemudian berpindah-pindah dari Jakarta ke kota yang lainnya dan kemudian sampailah di Surabaya di rumah ini dengan kondisi saat itu sedang sakit begitu. Nah, dari proses pelarian itu, maka disitulah proses awal ketika berpindah-pindah sampailah W.R. Supratman di Jalan Mangga nomor 21 ini. Oke, akhirnya dikejar-kejar oleh Belanda, sakit dan meninggal di rumah ini di usia yang masih sangat muda, 35 tahun. Berarti beliau ini pergerakannya begitu luar biasa. Sedari kapan ini W.R. Supratman ini menjadi tergerak hatinya atau ikut bagian dari pergerakan di Indonesia ini? Ya, semenjak W.R. Supratman itu bergelut dengan dunia jurnalistik, disitulah awal di mana W.R. Supratman bertemu dengan banyak tokoh-tokoh pergerakan dan kemudian dia ingin turut bergerak dan bergabung dengan
semangat perjuangan pergerakan nasional di Indonesia. Kemudian dia melakukan kritik melalui tulisan-tulisannya di media, yaitu ada Kaum Muda saat itu. Tahun kemudian dia di Sinpo, koran yang kemudian berbahasa Melayu, dan inilah kemudian menjadikan W.R. Supratman itu tergerak hatinya bahwasanya dia harus turut memberikan kontribusi melalui dunianya, melalui jurnalisme, melalui tulisan, dan bahkan ketika dia memiliki kemampuan untuk menciptakan lagu karena dia seorang komposer, disitulah kemudian W.R. Supratman memberikan karya sumbangsih besar dia, yaitu lagu Indonesia Raya. Ya tentunya Mas Aji, ini banyak sekali cerita-cerita dari W.R. Supratman yang bisa kita ambil nilai-nilainya seperti apa. Kita bisa masuk ke dalam Mas museum. Ya. Yuk kita ke sana. Ya. Nah kalau boleh diceritakan nih, W.R. Supratman memang suka musik dari dulu ini Mas ya? Ya, kalau kita lihat di sini juga siapapun bisa mempelajari ketika W.R. Supratman mengenal musik sebenarnya karena dia diberikan hadiah biola oleh kakaknya, yaitu Rugiem, dan kemudian kakak iparnya Van Eldik ini mengajarkan tentang musik, terutama biola, dan pada akhirnya Supratman di sini kita lihat dia memiliki grup band gitu ya, jazz lah, seperti itu alirannya jazz, yang kemudian bernama Black and White. Inilah membuat si W.R. Supratman ini menjadi anak muda yang kemudian memiliki keahlian bermusik, dan kemudian dia memiliki kemampuan menjadi seorang komposer. Nah, disinilah kemudian bekal bahwasanya nanti W.R. Supratman itu bisa memberikan sumbangsih sesuai dengan passionnya, sesuai dengan kemampuan di bidang seninya untuk kemudian mengubah lagu Indonesia Raya. Diajari oleh siapa ini Supratman ini sehingga bisa memasukkan nilai-nilai kebangsaan begitu dalam karyanya? Ya, karena pertemuan W.R. Supratman dengan para tokoh-tokoh bangsa yang lainnya saat menjadi jurnalis, disinilah kemudian jiwa nasionalismenya itu muncul dan kemudian masuk ke semua karya-karya dari W.R. Supratman. Kalau kita ketahui, bukan hanya Indonesia Raya saja yang menjadi monumental ketika lagu itu menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Kita tahu bahwasanya W.R. Supratman juga menciptakan lagu Ibu Kita Kartini. Ibu Kita Kartini ini persembahan bagi Ibu Kartini ketika dia dibahas di dalam Kongres Wanita pertama. Jadi siapa sih sebenarnya R.A. Kartini ini, dan kemudian karya dari W.R. Supratman ini menjadi salah satu karya monumental juga di negeri ini ketika itu persembahan kepada bagaimana perjuangan perempuan yang kemudian dari R.A. Kartini untuk bangsa Indonesia. Selain itu, W.R. Supratman juga memiliki karya novel begitu, ada Perawan Desa yang itu menjadi salah satu kritik terhadap pemerintah kolonial, bagaimana kehidupan sosial dikritik oleh W.R. Supratman melalui cerita-cerita di dalam Perawan Desa itu, yang membuat novel itu akhirnya dibredel menjadi bacaan-bacaan liar yang kemudian tidak boleh dibaca oleh orang-orang di Hindia Belanda, oleh pemerintah kolonial. Masih banyak karya-karyanya yang mengandung pergerakan begitu, sehingga Belanda ini sangat was-was dengan karya-karyanya W.R. Supratman itu sendiri. Mas, kalau boleh tahu, Indonesia Raya ini dibuat ketika W.R. Supratman berumur 25 tahun. Butuh waktu berapa lama ini beliau menciptakan Indonesia Raya? Kalau kita amati bahwasanya W.R. Supratman ini menciptakan lagu Indonesia Raya mulai saat tahun 26 sampai 28. Jadi artinya momen-momen itu menjadi salah satu
hal yang krusial ketika lagu itu diciptakan dan kemudian disempurnakan dan pada akhirnya bisa dimainkan pada saat penutupan Kongres Pemuda tahun 28. Oke. Nah, apakah WR Supratman ini juga mengenal Soekarno, lalu Bung Hatta dan lain sebagainya sehingga Indonesia Raya ini bisa dijadikan lagu kebangsaan begitu pada waktu saat kemerdekaan Indonesia? Ya, para tokoh pergerakan nasional pasti terhubung, baik mereka sudah bertemu langsung bertatap muka atau kemudian mereka saling mengenal dengan spirit keindonesiaan pada saat itu. WR Supratman ini tokoh muda saat itu yang kemudian terkenal dan kemudian memiliki hubungan-hubungan dengan para tokoh-tokoh pergerakan yang lainnya seperti Soekarno, Hatta, Yamin pada saat Kongres Pemuda. Nah, ini yang kemudian membuat ketika lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh WR Supratman ini tidak ada semacam janjian begitu, tetapi ketika lagu itu telah dikumandangkan dan kemudian para tokoh-tokoh yang lainnya itu menginginkan dan secara bersama-sama mengamini bahwasanya lagu itu menjadi lagu pembuka kongres, rapat-rapat besar dan aktivitas-aktivitas politik karena semangatnya di situ menunjukkan bahwasanya Indonesia harus merdeka. Dan bahkan di museum ini juga ada diorama dan juga sound begitu yang memperdengarkan bahwa pidato terakhir atau pesan-pesan terakhir dari WR Supratman ketika sebelum wafat adalah beliau yakin Indonesia pasti akan merdeka. Padahal beliau wafat ini juga pada tahun 1938, 17 Agustus juga beliau wafat. Ini bisa diceritakan, Mas, apa yang beliau cita-citakan bangsa Indonesia sehingga beberapa tahun kemudian memang benar bangsa Indonesia ini bisa merdeka. Ya, keinginan yang besar untuk merdeka pada saat itu menjadi salah satu kunci dan spirit bagi para tokoh-tokoh pergerakan nasional. Oleh karena itu, meskipun dalam kondisi sakit, meskipun dalam kondisi yang serba sulit, WR Supratman dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional yang lainnya yakin dan itu kemudian diyakini dan kemudian diperjuangkan untuk kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh WR Supratman ini merupakan salah satu hal yang kemudian harus kita pelajari semuanya bagi kita generasi penerus bangsa Indonesia, bahwasanya spirit untuk merdeka saat itu diperjuangkan oleh semua kalangan meskipun mereka kemudian tidak bisa menyaksikan Indonesia merdeka, tetapi apa yang kemudian diberikan dan disumbangsikan oleh para tokoh-tokoh bangsa itu menjadi salah satu bukti bahwasanya Indonesia merdeka bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dicapai dan ketika sudah merdeka maka kita sebagai generasi penerus bangsa harus meneruskan perjuangan para tokoh bangsa itu dengan mengisi pembangunan di Indonesia. Ya, bahkan WR Supratman sendiri ini meninggal di usia yang sangat muda, 35 tahun dan belum berkeluarga ya, Mas ya. Dan ini patut untuk dicontoh untuk pergerakannya begitu, pergerakan nasional masih muda tapi semangatnya luar biasa untuk Indonesia merdeka. Nah, masih banyak sebenarnya tokoh-tokoh nasional yang pernah singgah di Surabaya. Ada Bung Karno, Hos-Cokro Aminoto, dan lain sebagainya. Ini kita tunggu ceritanya seperti apa. Pemirsa jangan kemana-mana, Bincang Pagi akan segera kembali saja. Selain Museum WR Supratman, masih banyak tempat-tempat bersejarah lain di kota Surabaya seperti rumah Hos-Cokro Aminoto, lalu juga rumah tempat kelahiran Soekarno di Pandean. Ini bisa diceritakan nggak sih, Mas? Ceritanya seperti apa tokoh-tokoh nasional tersebut singgah di kota Surabaya dan juga lahir di kota Surabaya? Ya, selain WR Supratman, ada juga tokoh nasional di Surabaya, yaitu ada Soekarno yang memang asli kelahiran Surabaya. Dan kemudian ada juga Hos-Cokro Aminoto. Nah, Soekarno lahir di Jalan Pandean, Gang 4 nomor 40, dan kemudian saat sekolah begitu
kembali lagi ke Surabaya menempuh sekolah di HBS, dan disinilah kemudian Soekarno kemudian tinggal bersama Bos Cokro Aminoto. Dari sinilah kemudian, karena Cokro Aminoto itu adalah tokoh besar saat itu, tokoh syarikat Islam yang kemudian memiliki anak asuh yang banyak di situ dan menjadi tokoh-tokoh pergerakan nasional di kemudian hari. Oleh karena itu yang membuat Bos Cokro Aminoto disebut sebagai guru bangsa, karena melahirkan banyak anak-anak didik di rumahnya yang menjadi tokoh pergerakan nasional. Salah satunya adalah Soekarno, dan Soekarno ini mengenal Islam, bagaimana spirit perjuangan dan pergerakan Islam itu di rumah Cokro Aminoto. Di rumah Cokro Aminoto itu juga Soekarno pernah ketemu dengan Ki Hajar Dewantara yang merupakan tokoh besar saat itu. Disitulah kemudian Soekarno mengenal bagaimana pemahaman dan pemikiran yang kemudian dipelajari dari Indonesia, Hindia Belanda saat itu, dengan pemikiran-pemikiran Barat. Artinya ada pertemuan pemikiran-pemikiran Soekarno dari pemahaman keislaman, kemudian bagaimana memahami nilai-nilai Barat yang kemudian tidak menjadi Barat, tetapi spirit perjuangan dari Barat diambil oleh Soekarno. Dan dari situlah kemudian ketika Soekarno bertumbuh matang di Surabaya, dan kemudian Soekarno juga mengenal tokoh-tokoh yang lainnya, sehingga dari situlah pemahaman Soekarno kemudian terbuka. Dia ingin menyatukan bangsanya dengan semangat nasionalisme. Pemikiran itu hadir karena ngekos di Hos Cokro Aminoto, atau tepatnya di kota Surabaya, berarti bertemu dengan tokoh-tokoh, lalu belajar banyak hal, termasuk juga retorika-retorika itu juga dipelajari saat beliau di kota Surabaya. Ya, cikal bakal atau awal dari Soekarno menjadi orang besar itu terbangun di Surabaya. Dari Surabaya kemudian Soekarno ke Bandung dan bertemu dengan tokoh-tokoh nasional yang lainnya, sehingga membuat pemikiran dan pemahaman Soekarno tentang pergerakan nasional itu juga semakin luas. Oleh karena itu Soekarno, kalau kita lihat dari proses bagaimana sih nasionalisme Soekarno itu. Jadi nasionalisme Soekarno itu berbasis kepada persatuan nasional semua golongan. Karena ada Islam, ada nasionalis, kemudian ada kelompok-kelompok kiri saat itu ingin dijadikan kekuatan bersama. Jadi ketika nasionalisme Soekarno itu digelorakan olehnya, maka tidak ada jalan lain kecuali persatuan bersama semua kelompok masyarakat dan semua ideologi untuk bersatu padu menggerakkan dan terus menggelorakan Indonesia untuk merdeka. Ada cerita menarik gak sih Mas di saat Soekarno lahir di Jalan Pandean atau juga saat ngekos di Hos Cokro Aminoto, ada cerita menarik gak yang bisa didengar oleh pemirsa ini di rumah? Ya, Soekarno itu dulu dinamakan Kusno ya, karena Soekarno itu sering sakit, kemudian dia diberikan nama ya. Jadi Soekarno itu. Nah, kemudian banyak cerita-cerita menarik. Jadi ketika Soekarno itu di rumah Hos Cokro Aminoto, dia semacam mendapatkan hadiah, kemudian ternak begitu ya, kuda kemudian dimasukkan ke rumah siapa, Cokro Aminoto. Kemudian Cokro Aminoto itu sedikit marah karena di situ tempat sholat begitu berdekatan. Nah ya, kalau kita lihat ya saat muda Soekarno ya seperti anak-anak muda pada umumnya, pernah jahil, pernah kemudian menggoda gurunya, kemudian ya dengan teman-temannya. Bahkan Soekarno pada saat itu di sekolah di ABS pernah jatuh cinta kepada anak Belanda begitu ya, tetapi ditolak begitu. Dan kemudian Soekarno pada akhirnya
semacam dijodohkan dengan Utari, anak dari Pak Cokro Aminoto, dan bahkan di sekitar Peneleh di situ kan ada jembatan gitu ya. Dan disitulah kemudian Soekarno itu menembak Utari. Dan jadi sangat romantis ya, seperti kehidupan anak muda pada umumnya begitu. Ada belajarnya, ada kisah cintanya, semua campur aduk, banyak cerita di kota Surabaya. Nah ini mumpung bulan Agustus, bulan kemerdekaan, ini pemirsa, ini kalau datang ke Surabaya bisa datang juga di tempat-tempat wisata seperti di Museum W.R. Supratman di Jalan Mangga, lalu juga ada di Rumah Haus Cokro Aminoto di Peneleh, dan juga yang terakhir ada di rumah kelahiran Soekarno di Jalan Pandean yang sesaat lagi nantinya akan menjadi museum. Kita tunggu pemirsa dan juga masyarakat seluruhnya ini bisa datang di kota Surabaya untuk ikut napak tilas begitu ya, sejarah-sejarah tokoh nasional di kota Surabaya. Terima kasih Mas Bayu Aji untuk cerita-ceritanya. Pemirsa, sekian Bincang Pagi kali ini. Sampai jumpa. Sehat selalu.